Hai, halo. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang Pramono dengan NIM 4112440002. Oke, pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang analisis dan implementasi algoritma pengurutan, dan ini merupakan materi dari salah satu mata kuliah ya, yaitu kompleksitas algoritma. Oke, yang pertama di sini saya akan, membahas pemahaman teoritis ya. Jadi di sini saya akan membahas perbedaan dari masing-masing algoritma. Ada 5 ya. Yang pertama itu bubble sort. Jadi, bubble sort ini cara kerjanya paling simpel di antara algoritma yang lainnya karena dia membandingkan elemen sebelahan secara terus-menerus ya dan menukar posisinya kalau urutannya salah. Nah, proses itu diulang sampai semua datanya kesortir atau terurut ya. Lalu ada selection sort, ini mencari elemen paling kecil di sisa array yang belum terurut. Nah, terus ditukar sama elemen yang ada di posisi paling depan. Dan diulang terus sampai semua sortir. Lalu yang ketiga insertion sort, ini mirip kalau kita pernah main kartu ya, kita mengurutkan kartu. Jadi kita ambil satu elemen terus disisipin ke posisi yang benar di bagian array yang udah urut sebelumnya. Lalu juga ada merge sort, ya. Jadi sesuai dengan namanya merge ya atau merge itu menggunakan strategi pecah belah dan kuasai atau divide and conquer. Array ini dipecah jadi 2 terus-terusan sampai tinggal satu elemen dan setelah itu digabungin lagi dalam keadaan udah terurut. Lalu yang terakhir adalah quick sort. Ini sama ya, dia menggunakan divide and conquer, tapi bedanya dia memilih satu elemen jadi pivot. Lalu memindahkan semua elemen yang lebih kecil ke kiri dan yang lebih besar itu ke kanan, seperti itu. Nah, untuk tabelnya ya, kira-kira kompleksitas waktu ini seperti ini ya. Kalau di kasus terbaik, kasus rata-rata, dan kasus terburuk dari 5 algoritma tadi ya, itu ada bubble sort, ada selection sort, ada insertion sort, ada merge sort, terus juga ada quick sort, seperti itu. Ini tampilan tabelnya ya. Nah, kelebihan dan kekurangannya nih kita akan membahas dari semua algoritma yang tadi kita udah jelasin ya. Itu pertama di bubble sort, kelebihannya udah pasti gampang banget dibuat ya. Tapi kekurangannya dia lemot banget kalau untuk data yang banyak, dalam jumlah banyak ya. Kalau selection sort ini kelebihannya pertama udah pasti gampang dibuat dan hemat memori, dia nggak butuh memori tambahan. Kekurangannya sama lemotnya kayak bubble sort kalau untuk data yang banyak. Lalu insertion sort cepet banget kalau datanya dikit atau datanya udah hampir terurut, jadi maksudnya acaknya tuh nggak terlalu parah ya istilahnya gitu, tapi nggak cocok untuk data yang besar, itu kekurangannya. Lalu merge sort itu kelebihannya cepat dan stabil buat data besar, tapi kekurangannya dia boros memori karena butuh array sementara buat proses penggabungannya. Jadi dia nggak langsung mengurutkan array yang ada, jadi dia bikin array sementara dulu untuk mengurutkannya, seperti itu. Makanya itu butuh memori tambahan ya. Lalu yang terakhir quick sort, kelebihannya udah rata-rata paling cepat di antara yang lain, dan kekurangannya, nah ini kalau salah pilih pivot bisa jadi lemot banget kayak gitu. Oke, kita langsung masuk ke implementasi algoritma C++ ya. Di sini kita akan langsung coding ya, dan langsung kita run hasilnya seperti apa. Oke, di sini kita udah bikin codingannya ya. Di sini saya akan membuat pengetesan di mana kita akan menggunakan 5 algoritma yang tadi, dan kita akan ngetes dengan jumlah
elemen yang kecil sama elemen yang besar. Di sini saya akan mencoba untuk elemennya itu, yang pertama yang kecil itu cuma 1000 elemen dan yang besar itu 10.000 elemen. Kira-kira seperti ini ya untuk settingannya. Di sini saya membuat pertama bubble sort, terus juga selection sort, terus insertion sort, merge sort, dan yang terakhir ya quick sort. Nah, di sini saya juga udah membuat datasetnya ya, itu untuk membuat arraynya. Oke, kira-kira seperti ini. Oke, kita langsung coba aja untuk run dan kita akan lihat hasilnya seperti apa. Oke, jadi bisa dilihat di sini ya, teman-teman. Ya, saya mencoba untuk menguji dataset dengan 1000 elemen dan menguji dataset dengan 10.000 elemen. Kalau kita lihat di sini, kalau untuk elemen yang kecil ya, yang menang itu adalah merge sort dan quick sort gitu. Tapi seperti yang tadi kita udah bahas tentang pengertian masing-masing algoritmanya ya, kayak bubble sort ini juga termasuk lumayan kencang karena datanya juga masih kecil ya, dan selection sort juga, dan insertion sort juga termasuk udah cukup kencang lah kalau datanya masih kecil gitu. Nah, ini akan kelihatan perbedaannya paling signifikan itu kalau udah datanya banyak. Kayak ini 10.000 elemen. Di sini yang paling kenceng itu adalah merge sort, dan yang paling lama itu adalah bubble sort. Karena ya seperti tadi ya, kekurangannya bubble sort itu memang dia tidak bisa untuk data yang banyak ya. Jadi nggak bisa cepet-cepet seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan diskusi ya. Di sini ada 4 pertanyaan. Kalau algoritma paling efisien pada dataset kecil yaitu 1000 elemen, ya udah jelas tadi jawabannya adalah quick sort dan merge sort ya. Itu tetap jadi yang tercepat. Tapi tadi bisa kita lihat insertion sort itu juga nunjukin performa yang bagus dan bisa jadi pilihan karena implementasinya itu lebih simple dan tergolong mudah gitu. Jadi di data sekecil ini perbedaan waktu antara ON log n dan ON2 itu belum separah di data yang besar ya. Tadi makanya kita bisa lihat pas di data besar tuh kelihatan banget tuh perbedaan yang sangat signifikan. Nah, kalau paling efisien pada dataset besar ya udah jelas tadi juaranya quick sort dan merge sort ya. Jadi perbedaan kinerjanya sama algoritma. ON2 itu kayak langit dan bumi. Quick sort biasanya sedikit lebih unggul dari merge sort di kasus rata-rata karena overhead itu lebih kecil dan lebih bersahabat dengan cache memory. Karena kalau merge sort itu tadi dia butuh banget memori tambahan ya, kayak gitu. Nah, terus bagaimana pilihan algoritma mempengaruhi kinerja aplikasi? Tentu pengaruhnya sangat besar. Ya, kalau kita bayangin nih kayak aplikasi pencarian data lah di database jutaan item ya. Kalau ya datanya belum terurut, masih acak, terus kita harus ngurutin dulu. Ya kalau pakai bubble sort bisa butuh waktu berjam-jam tuh. Bahkan ya mungkin bisa seharian. Nah, kalau sementara kita menggunakan merge atau quick sort, itu cuma butuh beberapa detik gitu. Jadi keterlambatan ini bisa bikin aplikasi jadi nggak responsif, itu udah pasti. Terus juga pengalaman pengguna jadi jelek, dan ya sistem kita jadi kritikal lah, bisa menyebabkan kegagalan. Itu yang paling parah ya. Terus algoritma yang disarankan jika butuh sedikit memori tambahan. Nah, kalau butuh sedikit memori tambahan dalam tanda kutip, berarti dia tidak membutuhkan memori tambahan yang besar ya gitu. Udah pasti kalau dari saya menyarankannya selection sort atau insertion sort. Kenapa? Karena kedua algoritma ini adalah algoritma in place. Jadi artinya kedua algoritma ini ngurutin data langsung di array aslinya, jadi nggak butuh memori tambahan gitu, atau dia membuat array tambahan ya gitu.
array sementara maksudnya. Jadi ini beda banget sama merge sort yang butuh memori tambahan yang besar buat nyimpen sub array-nya gitu. Jadi sebenarnya ini pilihan dimana kalau kita pakai merge sort tapi kita pengen juga memorinya nggak terlalu banyak, ya nggak bisa gitu, karena merge sort ini emang kenceng, tapi ya dia butuh memori yang cukup besar gitu, karena ya itu dia harus bikin array sementara. Tapi kalau emang pengennya atau prioritasnya pengen tetap cepet, nggak lambat-lambat banget, tapi penggunaan memorinya kecil, ya tinggal pilih mau selection sort atau insertion sort. Jadi itu yang paling best choice-nya ya, kalau misalkan tetap pengen cepet tapi nggak mau makan banyak memori seperti itu. Oke, itu aja untuk presentasi saya tentang analisa dari algoritma-algoritma ya. Terima kasih telah mengikuti sampai akhir. Semoga bermanfaat.